Murni tak hanya ditinggal menikah oleh sang kekasih Kohar. Bahkan gadis yang sudah digarap di pematang sawah itu dituduh mengirimkan santet oleh sang mantan kekasih yang baru saja menikah. Rumah dari Murni dibakar dan gadis itu dibuang ke jurang. Merasa hidup tak adil, Murni akhirnya memilih untuk mempelajari ilmu hitam guna membalaskan dendam pada warga desa yang telah mempersekusinya. Apakah dendam dari Murni bisa terbalas? Kala itu suasana meriah karena ada pesta pernikahan anak Pak Lurah bernama Baidah dengan pemuda kampung bernama Kohar. Murni yang berada di tempat Baidah untuk nyinom merasa sedih karena Kohar dulu merupakan kekasihnya yang sudah berjanji hendak menikah dengannya. Namun kini Kohar memilih untuk menikah dengan anak gadis dari Pak Lurah. Ketika ia hendak memasangkan melati ke Baidah, Murni meminta izin untuk pulang dengan alasan tak enak badan. Minyak taruh di mana, Bu? Taruh di meja sana. Sementara itu di dapur, ibu-ibu yang tengah memasak mendapat gangguan gaib di mana mie yang baru saja matang dan hendak disajikan tiba-tiba muncul banyak belatung dan menjadi busuk. Mie baru diangkat kok bisa. Mereka semua kebingungan dan yakin jika mie itu baru saja matang. Sabri menanyakan pada istrinya apakah pawang hujan sudah siap atau belum. Sang istri memberitahu jika Darmo yang mengurus semua permasalahan itu. Sebelum Murni pulang, ia memandang ke arah kursi pengantin. Murni membayangkan jika ia yang duduk di sana bersama dengan Kohar. Lamunan Murni buyar ketika arak-arakan pengantin pria sudah tiba. Kohar diarak dengan meriah dengan berbagai pertunjukan. Ia sempat melihat Murni yang melenggang pergi di antara kerumunan warga yang berdatangan. Darmo yang berada di antara warga merasa iri dengan Kohar karena beruntung bisa menikah dengan gadis anak Pak Lurah. Setidaknya ia tak perlu memikirkan tentang pekerjaan lagi. Warga yang menanggapi justru merasa kasihan dengan Murni karena gadis itu pasti patah hati. Darmo justru menyalahkan Murni yang keblinger dengan lelaki buaya seperti Kohar. Burung gagak hitam hinggap di rumah dari Pak Lurah. Ketika kedua pengantin hendak dipertemukan, Baidah justru melihat Kohar seperti jerangkong yang mengerikan. Ia berteriak ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang berusaha menolong Baidah yang tiba-tiba berteriak histeris. Dan film pun dimulai. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan berangin. Beberapa hiasan yang ada di sana berterbangan karena hembusan angin yang sangat kencang. Darmo mendatangi pawang dan menanyakan apa yang terjadi. Apakah ada sebuah sabotase? Pawang itu mengaku bingungan karena ia sudah puasa 5 hari agar cuaca hari itu cerah. Tiba-tiba pawang itu melayang tanpa sebab. Ia meminta tolong pada Darmo kenapa dirinya bisa melayang. Sementara itu di dalam kamar, Kohar berusaha membangunkan istri barunya. Baidah yang tersadar berteriak dan langsung mengusir semua orang yang ada di sana. Ia histeris sembari memohon agar untuk tidak dibunuh. Ia mengaku jika semua itu adalah ayahnya yang mengatur. Ya Bunda, ini Bapak. Sabri meminta anaknya untuk nyebut. Baidah terus-terusan histeris. Bahkan ronce melati berubah menjadi usus di matanya. Tak hanya itu, Baidah sama sekali tak bisa melihat ada orang di sana dan yang ia lihat hanyalah ular besar yang menggelantung di ranjangnya. Sang ibu berusaha menenangkan anaknya. Sabri meminta orang untuk segera memanggilkan dukun. Bumi langit durung dadi, apa dipajar durung isun. Dudu dadi tutih tulak dilak-lakan. Malam itu juga, dukun yang datang langsung membacakan mantra di depan rumah untuk menghalau serangan teluh yang terjadi. Angin tiba-tiba berhembus. Sabri meminta yang lain untuk masuk ke dalam rumah. Dukun itu berusaha menghalau serangan namun kekuatannya tak cukup kuat. Ia dilempar naik turun hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Dukun itu merangkak dan memberitahu jika serangan berasal dari arah barat. Ia pun meninggal dengan cara mengenaskan. Ya,
Dia di sebelah barat. Kohar langsung menuduh Murni yang telah melakukan teluh padanya karena rumah Murni berada di daerah barat. Ia segera membunyikan ketongan dan mengumpulkan warga. Kohar dengan yakin memberikan pidato jika Murni telah menuduh istrinya dan membuatnya seperti orang gila. Sabri sebagai lurah dan mertua Kohar menasihati untuk tidak sembarangan menuduh jika tak ada bukti. Sayangnya Kohar sudah sangat ingin bernafsu untuk menghabisi Murni, entah apa alasannya. Ia mengajak warga untuk menggerebek rumah dari Murni. Murni kala itu tengah berbincang dengan emaknya. Murni meminta maaf sembari memberitahu jika ia sudah tidak perawan lagi karena digarap oleh Kohar. Emak yang mendengar hal itu sangat marah. Satu-satunya harga diri yang seharusnya dipertahankan oleh Murni justru diberikan begitu saja pada pria seperti Kohar. Terlebih di pematang sawah. Murni meminta maaf pada emaknya. Ia memberitahu jika ia terbujuk rayuan Kohar yang berjanji hendak mengawininya. Emak kini merasa kasihan pada Murni. Ia berandai-andai jika saja ayah Murni masih hidup dan kakaknya Kliwon masih ada di desa, peristiwa yang dialami Murni tak akan pernah terjadi. Murni mengaku salah karena imannya terlalu lemah. Emak pun memeluk Murni dan meminta agar kini memasrahkan semuanya kepada Allah. Emak mengajak anaknya untuk bersembahyang. Tiba-tiba Kohar bersama warga masuk ke dalam rumah. Ia langsung menuduh Murni telah mengirimkan santet. Ia meminta warga untuk menangkapnya. Tanpa babi bu, Kohar langsung menghajar Murni dan emaknya. Murni diseret keluar sementara rumahnya dibakar begitu saja. Sebelum itu, emak sempat meminta ampun pada Kohar, namun pria itu sama sekali tak peduli. Murni dibawa menuju ke atas bukit dan dilempar begitu saja. Warga terlalu percaya pada perkataan Kohar yang belum tentu kebenarannya. Murni yang jatuh ke dalam jurang ditangkap oleh pria tua yang kebetulan berada di sana. Pria itu membawa Murni ke tempat tinggalnya. Murni yang tak sadarkan diri diobati dengan ramuan tradisional. Ketika sadar, pria itu menenangkan Murni dan memberitahu jika Murni berada di tempat orang yang tidak membencinya. Ia meyakinkan jika Murni sudah terlepas dari siksaan orang-orang yang kejam. 2 hari berlalu, Murni masih terbaring lemah tak berdaya. Gendon mengatakan jika Murni sempat mengigau dan menyebut nama Kohar. Ia menanyakan siapa Kohar itu. Murni memberitahu jika itu adalah pria yang menghasut warga kampung untuk mencelakakannya. Gendon mempertanyakan masalah apa yang sedang terjadi hingga Murni dimusuhi warga satu kampung. Sayangnya, Murni sendiri tak tahu kenapa ia dipersekusi warga. Ia hanya mendengar jika dirinya dituduh telah meneluh istri dari Kohar dan juga membunuh dukun yang berusaha untuk menolongnya. Murni meyakinkan Gendon jika ia tak pernah melakukan perbuatan yang melanggar agama tersebut. Meski dirinya kecewa berat dengan Kohar, namun ia tak pernah ada niatan untuk mencelakainya sama sekali, apalagi sampai mengirimkan teluh. Sembari membawa minuman obat, Pak Gendon menanyakan alasan Murni kecewa dengan Kohar. Gadis itu pun akhirnya bercerita jika dulu ia bermadu kasih dengan Kohar. Pria itu menggarapnya di pematang sawah dan berjanji akan menikahinya kelak. Sayangnya semua itu omong kosong di mana Kohar justru meninggalkannya dan memilih menikah dengan anak gadis dari Pak Lurah. Dan aku telah buktikan, kau memang masih perawan ting-ting. Tak hanya sampai di situ, Kohar bahkan menfitnahnya. Setelah itu, ia dilempar ke jurang hingga sampai di tempat si kakek. Murni bersumpah atas nama Allah jika ia tak pernah melakukan perbuatan keji tersebut. Pak Gendon memperingatkan Murni untuk tidak menyebut asma Allah di tempatnya. Gendon perlahan mempengaruhi Murni agar gadis itu melakukan balas dendam atas apa yang terjadi. Siapapun yang telah menyakiti dan membuat Murni menderita agar dibalas dengan balasan yang setimpal. Karena Murni dituduh melakukan santet, Mbah Gendon menyarankan Murni untuk mengikuti tuduhan itu. Teluh dan santet semua warga desa. Mendengar hal itu, Murni menolak untuk melakukan balas dendam dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Pak Gendon memperingatkan sekali lagi pada Murni untuk tidak menyebut asma Allah di tempatnya dan ia memaksa Murni untuk melakukan balas dendam. Gendon terus mempengaruhi pikiran Murni agar mau membalaskan dendamnya. Murni yang mulai terpengaruh memberitahu jika ia tak mengerti apapun tentang teluh dan santet.
Gendon mengatakan jika ia akan menurunkan ilmunya kepada Murni. Ia berjanji akan menjadikan Murni sebagai ratu ilmu hitam demi untuk membalaskan dendamnya. Kau akan kujadikan ratu ilmu hitam. Malam itu juga Murni mulai belajar dan melakukan berbagai macam ritual. Setiap malam sepanjang tahun, Murni selalu mengikuti semua arahan dari Pak Gendon. Hingga pada puncaknya, Murni harus dimandikan dengan darah. Di saat yang bersamaan, Kohar tengah asik-asik bersama istrinya. Sayangnya, semua tak berjalan dengan lancar karena burung Kohar tak bisa berdiri. Setahun setelah menimba ilmu santet, Murni kembali ke desa. Kembalinya ia ke desa membuat gembar beberapa orang. Darmo yang melihat Murni masuk ke dalam gerbang heran karena sebelumnya ia yakin Murni telah mati. Joko yang berada di sana memberitahu jika ia yakin Murni mati di dalam jurang karena ia sendiri yang melemparnya. Ia takut jika apa yang mereka lihat adalah hantu. Darmo mengamati kaki Murni yang masih menginjak tanah. Ia yakin jika Murni bukanlah hantu, melainkan manusia. Joko berpamitan pergi setelah Murni memandang ke arahnya. Ia berniat memberitahu Kohar tentang apa yang terjadi di mana Murni bangkit kembali. Darmo bergegas menyusul rekannya itu. Mereka yang berlari dikejutkan dengan kemunculan Murni di depannya. Tanpa basa-basi, Murni langsung menyerang Joko dengan pasukan lebah yang ia undang. Joko mati dengan tubuh dikerubungi banyak lebah. Darmo bergegas pergi ke rumah Kohar dan memberitahu jika Murni hidup kembali. Kohar meminta Darmo untuk tidak bicara macam-macam. Tak mungkin ada orang yang selamat setelah jatuh ke dalam jurang. Darmo meyakinkan Kohar jika Murni beneran hidup kembali. Ia juga yakin jika Murni akan mencari Kohar. Pria itu mencoba mencuci tangan dan mengatakan jika ia tidak menyiksa Murni, tapi warga kampunglah yang menyiksanya. Darmo menekankan jika semua itu terjadi atas perintah dari Kohar sendiri. Kohar memberitahu jika dirinya tak takut dan siap menghadapi apapun yang datang. Setiap malam, Murni mengasah kemampuannya dalam mempelajari ilmu hitam. Di warung kopi, warga membicarakan beberapa orang yang mengalami teluh. Pemilik warung memberitahu jika ia mendapat info dari Darmo jika orang yang ikut menyiksa Murni akan kena getahnya. Warga yang ketakutan bergegas pulang, namun ia justru bertemu dengan Murni yang langsung kena teluh. Warga pun berkumpul di rumah Kohar untuk mengadu. Pria itu mengajak warga untuk angkat senjata dan melawan. Ibu dari Murni yang masih hidup datang dan menentang perkataan Kohar. Ia memberitahu jika Koharlah sebenarnya yang jahat. Ia telah mengkhianati Murni dan menggarapnya yang kemudian menfitnahnya dengan keji. Kohar tak terima dan langsung menghajar ibu dari Murni. Sabri datang untuk menghentikannya. Mertua Kohar itu seolah tak bisa mengatur mantunya yang berbuat seenaknya. Bahkan sebagai lurah, ia tak bisa menghentikan warga desa. Darmo yang ikut menenangkan warga justru dihajar oleh Kohar. Warga desa kini lebih mengikuti perkataan Kohar dan mereka pergi mencari Murni. Ayo. Mereka malam itu akan mencari di dasar jurang. Kita harus temukan sarangnya. Mungkin dalam jurang. Gendon yang kembali memberitahu Murni jika Kohar dan warga desa telah mencarinya. Murni harus membalaskan dendam, terlebih ibu dari Murni dihajar oleh Kohar. Hari berikutnya Murni kembali melancarkan aksinya membunuh beberapa warga desa. Tak hanya itu, ia juga mengambil bayi dari Kohar dan Baida. Baida yang mengetahui bayinya hilang berteriak histeris. Murni membawa anak dari Kohar ke sarangnya. Ia membayangkan jika itu adalah anaknya dan anak Kohar. Bahkan Murni memberikan susu padanya yang entah keluar atau tidak. Pak Gendon meminta Murni untuk mengembalikan bayi itu kepada ibunya. Di desa, seorang pemuda datang dari kota. Ia hendak melaksanakan sholat di musola yang sudah kumuh. Darmo mendatangi pemuda itu dan menanyakan keperluannya. Pemuda itu heran dengan musola yang sudah tak terpakai. Darmo menjelaskan jika warga ingat ibadah ketika sedang susah. Namun ketika panen tiba, mereka langsung lupa dengan sembahyang. Darmo menanyakan asal dari pemuda itu.
Pemuda itu memberitahu jika ia dari kota, namun warga terlihat ketakutan melihat orang baru, padahal dirinya lahir dari desa itu juga. Darmo mendekati pria itu dan mengatakan jika di desanya kini sedang berada dalam masalah. Tiba-tiba atap dari musola runtuh. Darmo meminta pemuda itu untuk segera pergi sebelum menjadi korban selanjutnya. Atap musola semakin berguguran. Permana tetap masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat. Meski atap-atap mulai berjatuhan, Permana tetap khusyuk menjalankan ibadah. Ternyata semua gangguan itu berasal dari Pak Gendon yang tidak menginginkan ada orang yang sembahyang. Sayangnya dukun itu kalah dan terjungkal dari tempat ritual. Sementara itu di tempat lain, bayi dari Kohar sudah kembali. Mereka sangat senang mengetahui hal itu. Kohar heran melihat rangkaian melati bersama dengan anaknya yang kembali pulang. Kohar mulai menyadari jika itu adalah ulah dari Murni. Malam itu juga warga berbondong-bondong masuk ke dalam rumah meski waktu belum terlalu malam. Permana melihat beberapa orang yang pergi menggunakan obor. Pria itu memutuskan untuk mampir di warung kopi dan memesan minuman. Penjual itu menolak melayani karena tak pernah mengenal Permana sebelumnya. Pemuda itu memohon agar diberi minum karena ia merupakan orang jauh. Pak Gendon yang ada di sana meminta Inem untuk membuatkan minuman pemuda itu karena merasa kasihan. Permana mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan desa karena warganya sudah masuk ke dalam rumah di mana malam belum terlalu larut. Pak Gendon menjelaskan jika desa sedang dilanda bahaya sehingga orang-orang takut keluar rumah. Beberapa orang sudah menjadi korban kekejaman ilmu hitam. Ia yakin jika penduduk desa akan dihabisi. Permana menanyakan siapa pelaku yang menggunakan ilmu hitam. Pak Gendon tak bisa menjawabnya karena yang mengirim santet adalah muridnya sendiri. Ia meminta Permana untuk segera pergi dari kampung sebelum menjadi korban keganasan. Permana memberitahu jika ia lahir di desa itu dan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bapak sarankan, sebaiknya anak meninggalkan desa ini. Kohar dan pasukannya sudah sampai di pintu gua. Mereka langsung disambut oleh Murni yang mengeluarkan ilmu hitam. Angin ribut itu membuat warga berlarian ketakutan. Kohar tetap teguh pada pendirian dan bertahan untuk menghabisi Murni. Sebagai permulaan, Murni langsung menyerang Kohar dengan sebutir telur yang membuat pria itu merasakan kesakitan. Lehernya mulai berdarah dan ia memohon ampun pada Murni. Murni sempat merasa iba namun ia teringat dengan perbuatan Kohar di pematang sawah. Kohar terus meminta ampun namun Murni tak bergeming. Ia meninggalkan Kohar begitu saja. Sementara itu, warga desa yang kembali memberitahu Sabri jika Murni menjadi wanita sihir yang sakti mandraguna. Warga yang lain mendesak Pak Lurah untuk segera melapor ke Koramil sebelum semua warga menjadi korban. Pak Lurah memberitahu jika ia tak bisa berbuat apapun. Sebelumnya, ia meminta warga untuk tidak gegabah. Ia akan mencari orang pintar yang bisa melawan Murni terlebih dahulu. Namun, warga terlalu menuruti perkataan dari Kohar. Kohar kembali ke rumah dengan leher yang berdarah dan jalan sempoyongan. Pria itu merasakan kesakitan hingga mencopot kepalanya sendiri. Baida. Setelah kepala Kohar terlepas dari tubuhnya, kepala itu terbang mendekat dan menggigit Sabri. Warga desa berlari ketakutan kian kemari dan kabur dari tempat Pak Lurah. Permana bersama Darmo yang kebetulan lewat langsung mengambil tindakan. Meski sempat dibawa terbang kian kemari, Sabri berhasil menenangkan kepala itu dan memasangkannya kembali di tubuh Kohar. Dengan menggunakan sarung Darmo, mayat dari Kohar pun ditutup. Pak Lurah Sabri sangat berterima kasih. Ia tak tahu jika di desanya ada seorang ustadz. Darmo juga berterima kasih dan yakin jika Permana adalah orang sakti terlihat dari gerak-geriknya yaitu tenang dan berwibawa. Permana memberitahu jika ia bukan orang sakti dan siapapun yang bertakwa pada Allah akan dapat mengalahkan ilmu hitam. Hari berikutnya Permana memperbaiki musola bersama dengan Darmo. Ia yakin jika masih ada orang yang membaca kitab suci maka desa akan terhindar dari malapetaka. Murni kala itu memberitahu jika dendamnya telah tuntas. Ia berhasil menghabisi Kohar yang selama ini menyakitinya.
Pak Gendon memberitahu jika dendam Murni belum terbalas karena warga desa belum mati, terutama yang secara tidak langsung menyakiti Murni dan membunuh ibunya. Murni menjelaskan jika musuh utamanya adalah Kohar, sementara yang lain tak begitu penting. Ia ingin meninggalkan desa dan pergi ke kota atau ke tempat lain yang tidak mengenal siapa Murni. Pak Gendon terus mempengaruhi Murni dan mengatakan jika warga desa telah mencap Murni sebagai Ratu Teluh, kemanapun Murni pergi, ia tak akan pernah selamat. Murni harus terus melanjutkan dendam dan menghabisi warga desa hingga Sabri memohon ampun padanya dan bertekuk lutut pada mereka berdua. Setelah semua terjadi, mereka berdua bisa memimpin desa. Murni mulai merasakan kegelisahan. Ia merasa tak sanggup jika harus menghabisi warga desa karena orang-orang itu hanya mengikuti perintah. Gendon mengatakan pada Murni jika ilmu yang Murni punya akan memakan diri sendiri jika tidak digunakan pada orang lain. Hari berikutnya, Murni memilih untuk mandi di kali. Bajunya sempat terseret arus dan ditemukan oleh Permana yang selesai memancing. Murni pun berterima kasih atas kebaikan dari pemuda itu. Permana berkenalan dan memberikan ikan hasil tangkapannya pada Murni. Murni memperkenalkan diri sebagai Seruni. Murni menanyakan tempat tinggal Permana. Pria itu memberitahu jika dulu ia mempunyai saudara di kampung itu, namun kini sudah tak ada lagi. Murni berpamitan karena hari sudah sore. Pulang dulu, Mas. Makasih kan. Malam harinya, Gendon kembali menyiram teluh pada Sabri, namun sayang ia tak bisa melakukannya. Ia meminta bantuan pada Murni untuk menghancurkan keluarga Sabri. Murni memberitahu jika ia ingin berhenti menjadi dukun teluh. Gendon sangat kesal mendengar hal itu dan menuduh Murni menjadi orang yang tak tahu terima kasih. Gendon mencoba mengirim teluh lagi pada Sabri. Lurah yang hendak tidur itu tiba-tiba merasakan sakit dengan perut yang menggelembung. Ini teluh, Bu. Cepat panggil Permana. Pak Lurah bergegas pergi meminta bantuan Permana yang sedang sholat berjamaah. Permana dan beberapa warga desa mendatangi rumah Sabri. Permana meminta Sabri untuk membaca surat Al-Falaq daripada terus mengerang. Permana membacakan doa dan menekan perut Sabri. Teluh itu kembali pada pengirimnya, yaitu Gendon. Dukun itu terlempar dan merasakan kesakitan. Paku kembali kepada tempatnya. Gendon kini menaruh dendam pada santri Permana yang telah menghalangi serangnya untuk menghabisi Sabri. Siang hari berikutnya, Seruni kembali ke kali dan menemui Permana yang tengah memancing. Permana mengajak Murni untuk memancing ikan. Murni yang mendapat ikan tercebur karena tak hati-hati. Permana segera menggendong Murni ke permukaan. Murni pura-pura pingsan dan langsung menyergap Permana. Adegan itu dipergoki oleh Darmo. Ia yang melihat Permana bersama Murni langsung memberikan sebuah rumor. Darmo meyakinkan jika Permana sebenarnya adalah antek dari dukun teluh Murni. Warga lain mulai terpengaruh dengan omongan dari Darmo. Mereka yakin jika Murni dan Permana hendak menghabisi seluruh warga desa. Beberapa warga tak setuju dengan perkataan Darmo karena belum ada bukti jika Permana adalah antek dari Murni si dukun santet. Permana yang pulang dari memancing menyapa warga yang berkumpul di depan musola. Darmo beralasan jika mereka hendak membuat arisan. Sementara itu, Murni memberitahu niatnya pada Gendon. Ia hendak menikah dengan Permana dan pergi ke kota. Gendon memperingatkan Murni untuk berhati-hati dengan laki-laki yang terlihat baik. Ia mengingatkan tentang Kohar yang selama ini terlihat baik di mata Murni. Gendon meminta Murni untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Permana kala itu pergi ke rumah Pak Lurah untuk meminta surat jalan karena esok hari ia akan kembali ke kota. Pak Lurah meminta Baidah untuk menemani Permana. Gendon kala itu menyantet Baidah dan membuat wanita itu terangsang dengan Permana. Murni yang melihat kemesraan di depan mata merasa tersakiti. Permana memberitahu pada Baidah jika ia sudah mempunyai kekasih dan akan menikah di kota. Murni mengamuk sejatinya dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Gendon yang melihat hal itu merasa senang karena ia bisa membujuk Murni untuk melakukan teluh pada warga desa. Kini Murni sangat dendam pada Permana dan juga Baidah. Baidah telah merebut cintanya untuk kedua kali. Malam hari itu, Murni langsung mengirim teluh pada Permana yang berada di musola. Permana yang sedang mengaji meminta yang lain untuk terus mengaji.
Permana keluar dari musola dan melihat Seruni. Seruni mengaku jika ia adalah murni si Ratu Ilmu Hitam dan ia akan membunuhnya. Mendengar nama Murni, Permana menanyakan apakah Murni anak dari Mak Saijah. Murni membenarkan hal itu. Murni merasa kesal dan mengatakan jika dirinya tak akan terkena rayuan dari Permana. Pria itu memberitahu jika itu semua kini tak penting. Belum sempat menjelaskan, Murni langsung menyerang Permana. Pria itu memberitahu jika dirinya adalah kakak kandung Murni bernama Kliwon. Permana mengatakan jika dulu Murni terlalu kecil untuk mengingatnya. Ia dibawa oleh Pak Maulana ke Banten untuk dimasukkan ke pesantren. Ia sudah belasan tahun tak bertemu dengan Murni. Gendon muncul dan meminta Murni untuk tidak mendengarkan omongannya. Permana meyakinkan Murni jika ia benar kakaknya. Murni terus menyerang pemuda itu tanpa ampun. Ia menyerang dengan segala kekuatan, namun Murni berhasil kalah dengan mudah. Pertarungan yang terjadi tidak berlangsung lama. Kini Murni menyadari jika Permana memanglah kakaknya. Gendon menyerang Permana dengan tombak. Murni meminta tolong pada kakaknya dan memberitahu jika pria tua itu selama ini yang telah memperalatnya. Gendon kesal dan mengatai Murni murtad. Ia melempar tombak ke arah Murni, namun Permana sigap melindungi adiknya hingga ia tertusuk tombak panjang. Ketika dukun itu hendak membunuh Permana dan Murni, Sabri datang untuk menghentikannya. Sabri kini mengerti siapa dalang dibalik kekacauan yang terjadi di desanya akhir-akhir ini. Gendon memberitahu jika ia sudah siap untuk menebus kesalahannya dalam pemilihan lurah. Ia sudah belajar pada dukun teluh dari berbagai daerah. Murni yang mendengar hal itu terkejut karena selama ini yang membuat hidupnya menderita hingga ia kena fitnah adalah gurunya sendiri, si Gendon. Gendon kini menuntut Sabri untuk menyerahkan jabatan kepala desa padanya karena jika tidak ia akan menghabisi seluruh warga desa yang ada. Gendon mengajak Sabri untuk tanding 1 lawan 1. Sabri menolak dan meminta Gendon untuk pulang. Pria itu tak mau pergi dan hendak menyerang. Murni yang sudah sangat kesal langsung menyerang dibantu oleh Permana. Dukun itu kalah dengan mudah dan tubuhnya meledak. Teror pun akhirnya selesai, namun sayang Murni kehabisan energi dan mati. Film pun berakhir. Yo, bermau itu ketara.